Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita teruskan lagi novel karya Tari Mentari yang berjudul Aku Bukan Anak Pencetak Mesin. Aku Bukan Mesin Pencetak Anak. Sekarang kita akan berkisah dari sudut pandang Aisyah. Sudah selesai masa nifasmu? Sudah, Pak. Ayo kita mulai beribadah. Semoga saja langsung hamil lagi. Aku ingin punya anak perempuan. Dengan mudahnya Mas Akmal berkata seperti itu. Rasa sakit bekas melahirkan kemarin pun masih belum hilang. Sekarang aku disuruhnya untuk hamil kembali. Kemarin saat kami mempunyai anak pertama, ia bilang ingin punya anak 8. Sekarang saat sudah punya anak kedua, ia bilang ingin mempunyai anak perempuan. Jika aku belum memberinya anak perempuan, ia terus saja menyuruhku hamil dan melahirkan kembali. Nanti, jika anak ketiga kami benar lahir perempuan, ia meminta anak keempat dengan alasan apa lagi ya? Ingin punya anak kembar atau apa lagi? Tapi aku belum siap, Mas. Kasihan anak-anak masih kecil. Justru itu biar capeknya sekalian. Mudahnya ia berucap. Biar capeknya sekalian katanya. Kalau mengurusnya bersama sih tak apa. Kalau hanya aku yang capek sendiri, buat apa? Aku tak mau untuk saat ini, Mas. Aku ingin memberi jarak kehamilan agar anak-anakku tak kekurangan kasih sayang. Kuharap kamu mengerti, Mas. Ucapku memberi penjelasan. Tidak bisa. Sebelum mempunyai anak perempuan, aku tak akan berhenti berusaha karena usaha takkan mengkhianati hasil. Iya, nanti kalau habis lahiran aku mati, kamu mau mengurus anak-anak. Kalaupun kamu nikah lagi, belum tentu ada wanita yang mau mengurus anakmu yang banyak itu. Hus, kalau ngomong tuh jangan asal. Aku heran dengan Mas Akmal. Jika suami lain tak ingin mempunyai banyak anak karena akan takut menyusahkan, dia malah ingin mempunyai banyak anak agar masa tuanya tak kesepian katanya. Bagaimana mungkin ia berpikiran masa tuanya akan kesepian, sedangkan saudaranya pun banyak. Ia 10 bersaudara dan ia anak laki-laki terakhir satu-satunya. Aisyah, sudah nonton drakornya. Lebih baik kau baca Al-Quran. Ngapain sih nonton TV? Isinya gosip semua. Filmnya banyak yang tak mendidik. Unfaedah tahu, sudah matikan saja. Semenjak itu Mas Akmal mengganti HP-ku dengan HP jadul yang tidak ada koneksi internetnya. Tak hanya itu, ia juga menaruh TV di gudang agar aku tak bisa menonton sinetron kesukaanku. Oke, aku masih sabar dan patuh kepadanya. Pa, aku ikut ya belanja bulanan. Jangan, kau di rumah saja, jaga anak-anak. Repot belanja bawa bayi dan balita. Tapi pa, belum sempat aku mengatakan kalau aku bosan di rumah terus dan butuh refreshing. Walaupun hanya pergi ke minimarket, aku juga sudah senang. Tapi Mas Akmal berlalu begitu saja. Pa, baju gamisku udah pada jelek-jelek nih. Anterin aku beli gamis ya. Beli daster aja, nanti aku belikan. Aku menarik nafas panjang lagi. Skincareku sudah pada habis, Pak. Minta uang dong buat beli skincare. Nggak usah pakai skincarean. Aku suka kamu apa adanya. Pakai bedak baby juga sudah cukup. Aku masih pendam kekesalanku ini. Ingin rasanya aku berkata kasar, namun aku masih menghargainya sebagai suami. Uang gajimu sini aku yang atur, Pak. Kamu boros sekali. Aku mau membelikan baju anak-anak dan buah-buahan untuk kakak Adam. Aku jatah saja ya, sehari 50.000. Kurasa ini lebih dari cukup. Aku tak mau gajiku kamu yang pegang. Nanti habis lagi uangku kau pakai shopping. Mas Akmal begitu pelit. Belum apa-apa sudah berprasangka buruk kepadaku. Ku pendam semuanya dalam hati. Aisyah, kau tak masak? Aku lapar nih. Aku tak masak, kau beli saja makanan di luar. Loh, mengapa tak masak? Aku kan sudah sediakan sayuran di kulkas. Tinggal kau olah saja. Aku tak suka sayuranmu itu. Aku tak bisa mengolahnya. Kau saja yang masak sendirilah. Kamu ya, memang istri pemalas. Bagaimana mau masak? Sayuran yang ia beli tak jelas semua. Mulai dari lobak, paprika, rebung, terong, pare, kemangi, timun. Tak ada daun-daunan seperti bayam dan hijau-hijauan lainnya. Lauknya ia beli makanan kaleng dan instan semua. Seperti sarden, kornet, nugget, sosis. Bumbunya pakai instan juga. Mau masak balado sayur semuanya pakai bumbu racik. Bagaimana aku mau mengolahnya? Semua menunya tak nyambung untuk dikombinasikan. Aku sudah sering bilang, biar aku saja yang belanja sayuran. Tukang sayur keliling kan setiap hari lewat depan rumah. Biar kakak Adam juga bisa makan.
Tapi jawabannya selalu sama. Kalau kamu yang belanja, pasti boros, apa saja dibeli. Aku tak bisa berkata apa-apa lagi. Diam mungkin lebih baik daripada mulutku lelah berbicara hingga berbusa. Tapi suami tak peka juga. "Pak, jangan pulang malam-malam ya. Tolong bantu jaga anak-anak. Aku tak enak badan." Aku sibuk, masih banyak kerjaan di kantor. Rasanya lelah sekali. Sakit sekali hati ini mendengar jawaban suamiku itu. Ia ingin punya anak banyak, tapi tak mau membantuku menjaganya. Aku bingung, asikku tak keluar. Aku mau membeli susu formula, tapi aku tak punya uang. Uang yang diberi Mas Akmal selalu diminta oleh Mbak Ratih. Ia menjual air mata buayanya kepadaku dan bodohnya, aku percaya dan selalu memberinya uang. Hingga saat itu aku ke rumah Mbak Rati dengan tujuan meminjam uang untuk membeli susu anakku. Sungguh miris nasibku mempunyai suami seorang PNS, tapi hidupku masih kesusahan. Setiap aku meminta uang lebih, pasti jawabannya tak punya uang. Alasannya sudah habis untuk membeli tanah, investasi emas batangan dan logam mulia. Ini untuk masa depan anak-anak kita juga nanti. Ucapnya setiap kutanya kemana uangnya selama ini. Aku tak ada uang. Uangku sudah habis untuk bayar arisan. Cari saja pinjaman ke tempat lain. Ucap Mbak Rati di hadapan teman-teman arisannya. Aku memang datang di waktu yang tidak tepat. Di rumah Mbak Rati sedang ada acara arisan ibu-ibu sosialita. Saat susah ia datang kepadaku. Saat bersenang-senang ia lupa denganku. Gaya sosialita dompet menderita. Bukannya uang pinjaman yang kudapat, malah makian yang kuterima. Jika mau mengungkit, uangku banyak yang kuberi padanya. Namun apa balasannya? Air susu dibalas air tuba. Aku harus memutar otak bagaimana cara mendapat uang untuk membeli susu anak-anak. Tak ada cara lain. Aku harus mengambil motor Mas Akmal yang dipinjam Mbak Rati dan sudah lama belum dipulangkan juga. Kembalikan motorku, teriakku di depan teman-teman arisannya. Ku ambil paksa kunci motor yang ia taruh di atas meja TV. Ku segera membawa pergi motor itu untuk kujual dan uangnya akan kugunakan untuk membeli susu anak-anak. Teman-teman arisannya menatapku penuh kebencian. Aku tak peduli. Ku tinggalkan mereka yang sedang membicarakanku di belakang. Sebelum aku pergi tadi, anak-anak kutitipkan sebentar kepada tetangga. Mbak Silpi kusuruh ke rumah untuk menunggui anak-anak yang sedang tidur. Aku pergi sebentar untuk membeli susu dan perlengkapan anak-anak. Sisa uang penjualan motor kusimpan untuk berjaga-jaga jika suatu saat dibutuhkan. Namun saat aku kembali, Mas Akmal sudah pulang. Anak-anak sudah terbangun dan tak kutemui Mbak Silpi di rumah. Ternyata Mbak Silpi meninggalkan anak-anakku. Ia tak benar-benar menjaganya. Aku semakin tertekan dengan keegoisan dan ketidakpekaan Mas Akmal. Segala cara sudah kulakukan untuk membuatnya sadar. Namun entah terbuat dari apa hatinya, ia tak mengerti juga kalau sudah membuat istrinya menderita dan tertekan. Beberapa hari belakangan, entah mengapa kepalaku sering sekali sakit, dadaku sesak, emosi mulai tak terkontrol, hingga aku mengkonsumsi berbagai macam obat-obatan. Aku tak tahu kalau obat sakit kepala dan sesak napas yang kuminum malah membuat kondisiku semakin buruk. Setiap malam aku selalu bermimpi buruk, rasanya ada sepasang mata yang selalu memperhatikanku. Kupikir aku sudah gila. Untunglah ada ibu mertuaku yang selalu mendukungku. Ia mengajarkanku agar tak lemah. Ia menyuruhku melakukan apa saja yang kuinginkan agar aku tak stres. Jika suami pelit, kita harus lebih pintar darinya. Begitu kata ibu mertua. Itulah makanya aku memutuskan untuk diam-diam mengambil kartu kredit suamiku di dompetnya. Sebab kalau aku mengambil uang, pasti langsung ketahuan. Aku pergi berlibur bersama ibu mertuaku, shopping, dan melakukan kesenangan lainnya menggunakan kartu kredit suamiku. Suamiku tak tahu kalau ibunya sudah berada di Jakarta sejak beberapa hari yang lalu. Kami menginap di hotel, pikiranku mulai kembali tenang. 2 hari aku tak mengkonsumsi obat sakit kepala, pikiranku kembali mulai jernih. Aku curiga itu bukan obat yang biasa ku minum. Pasti ada seseorang yang menukarnya agar aku semakin gila. Tapi siapa ya? Mungkinkah suamiku? Setelah pulang berlibur, aku kembali mulai percaya diri. Bapakku datang dan tahu segalanya. Bapak menyuruhku berpisah dari Mas Akmal. Namun, sebelum berpisah aku hanya ingin memberi pelajaran pada Mas Akmal dengan menggunakan caraku sendiri. Sampai pada akhirnya aku memilih untuk berpisah dan memutuskan untuk pergi dari rumah, namun Mas Akmal malah mengurungku di dalam kamar. Aku berteriak minta dibukakan pintu, tapi Mas Akmal tak peduli. Aku mencari cara untuk bisa keluar dari kamar. Saat pintu dibuka oleh pengasuh, aku segera berlari dengan membawa Dede Azam bersamaku.
tanpa menggunakan kerudung dan alas kaki. Aku berlari sekuat tenaga, yang kupikirkan saat itu hanya bisa segera pergi dari rumah neraka itu. Aku berjalan tak tentu arah, hanya mengikuti kemana arah kaki melangkah. Hingga akhirnya Mas Akmal menemukanku dan aku dipaksa meminum obat itu lagi. Jadi apa benar Mas Akmalkah orangnya yang menyediakan obat itu? Bukankah obat itu sudah kubuang? Mulai saat itu aku sudah dicap sebagai orang gila oleh suamiku sendiri. Padahal dia yang membuatku menjadi seperti ini. Dengan teganya ia mau memasukkanku ke rumah sakit jiwa. Saat itu aku tahu ibu mertua datang. Namun rasanya aku sudah tak ada daya untuk berjalan ke depan. Aku mendengar ibu memarahi Mas Akmal. Aku puas sekali biar dia merasakan apa yang selama ini aku rasakan. Kuperhatikan Mas Akmal mengerjakan pekerjaan rumah. Tak tega sih sebenarnya. Aku dan ibu sengaja ingin mengajarkan Mas Akmal tentang menghargai seorang istri. Sampai kulihat Mas Akmal merasa kelelahan dan merasa kesakitan. Ia mencari obat di dalam kotak P3K. Aku panik. Jangan sampai Mas Akmal meminum obat itu. Karena itu obat yang mengandung racun sianida yang kutaruh di tempat obat sakit kepala. Maafkan aku, Pak. Jangan mati secepat ini dulu.